Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pelatihan menulis ya. Seperti informasi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih menjadi penulis yang produktif. Tetapi sebelum masuk ke materi, saya perlu menyampaikan bahwa menulis ini menjadi permasalahan yang dalam tanda petik sebagai momok ya bagi beberapa teman mahasiswa, terutama yang akan menempuh studi akhir ketika akan menyusun tugas akhir maupun skripsi ataupun yang lain gitu. Meskipun bagi sebagian orang itu menganggap menulis itu sesuatu yang biasa saja, tapi kenyataannya di beberapa perguruan tinggi itu ketika mahasiswa akan memasuki studi akhir ini menjadi problem gitu. Bahkan beberapa kampus itu sampai membuat satgas ya, satuan tugas untuk melakukan percepatan gitu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ada problem besar di sana bahwa beberapa mahasiswa ini mengalami permasalahan ketika dihadapkan dengan aktivitas menulis gitu. Nah, berangkat dari permasalahan-permasalahan itu dari teman-teman mahasiswa pertama ingin ada sesi pelatihan menulis secara intensif gitu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Unisnupres, yaitu lembaga yang menangani ya, penerbitan buku, kemudian mengadakan concern untuk mengadakan pelatihan menulis, kami kembali hadir untuk menyapa adik-adik teman-teman mahasiswa. Yuk kita belajar bareng bagaimana sih kita mampu melakukan aktivitas menulis itu dengan enjoy dan pada akhirnya kita mampu menjadi penulis secara produktif itu. Nah, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan buku ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku ini bisa menjadi bahan bacaan ya sebagai teman dalam menyusun tugas akhir. Di sini sudah saya paparkan, sudah saya sajikan bagaimana sih menjadi atau melakukan aktivitas menulis itu dengan enjoy, tuntas dan menyenangkan tentunya ya dari awal sampai akhir gitu. Ada beberapa bahasan yang saya sajikan dalam buku ini. Akan tetapi bagi teman-teman yang kebetulan belum sempat memiliki buku ini, jangan khawatir. Kami juga nanti akan menyampaikan di paparan ini secara runtut. Intinya adalah intisari dari apa yang tertulis dalam buku ini. Kita masuk di slide yang pertama. Saya mengajukan suatu pertanyaan pada teman-teman semua, mengapa kita perlu menulis? Nah, jawabannya tentu bervariasi ya. Teman-teman itu mengatakan bahwa menulis itu sebagai suatu tugas saja gitu. Jadi kegiatan menulis itu dilakukan hanya untuk memenuhi tugas kuliah ya di terutama yang akan memasuki studi akhir. Nah, tetapi di luar itu ada jawaban yang lain sebenarnya. Mengapa perlu menulis? Ya, karena saya ingin mengaktualisasikan diri saya misalnya. Saya ingin mencurahkan ya, menuangkan isi pikiran saya ke dalam
sebuah teks sehingga bisa dinikmati orang misalnya. Nah, itu beberapa jawaban, beberapa motivasi yang melatar belakangi seseorang itu melakukan aktivitas menulis. Baik, ini sangat subjektif sifatnya. Jadi aktivitas menulis yang Anda lakukan itu sebenarnya tergantung dari motivasi Anda. Mengapa sih Anda menulis? Kemudian pada bahasan selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk membangun motivasi ya, untuk membangun spirit kita. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, itu alangkah baiknya kalau kita mengetahui motivasi kita. Gitu. Apa sih yang mendasari atau melatar belakangi kita melakukan kegiatan itu. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan teman-teman adalah menulis. Jadi apa motivasinya kalau teman-teman itu melakukan aktivitas itu gitu. Nah, setidaknya ada hal mendasar. Ini yang saya tulis dalam buku ini juga, dan ini saya mencoba meriset dari beberapa penulis ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa menulis itu membangun pilar peradaban. Saya kira ini tidak salah ya. Jadi beberapa penulis terdahulu, sebut saja misalnya kalau dalam dunia peradaban Islam ya, kita mengenal itu ada Imam 4 itu yang menjadi madhab dan sampai sekarang masih diikuti oleh umat Islam. Itu semua adalah penulis. Apa buktinya? Dari pemikiran-pemikiran beliau ya, dari hasil penelitian beliau, kemudian sampai mengerucut menjadi madhab dan diikuti oleh umat Islam sekarang ini, itu sumbernya adalah dari tulisan beliau. Jadi orang-orang terdahulu itu, ulama-ulama kita itu mengetahui kalau Imam Syafi'i itu misalnya ya, itu sudah melakukan penelitian tentang berapa lama sih wanita haid misalnya. Itu dari hasil penelitian beliau yang kemudian dibukukan. Gitu. Sebut saja misalnya kitab Al-Um ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari sana. Nah, ini satu bukti bahwa para tokoh terdahulu itu adalah dia tidak hanya melakukan riset, tidak hanya melakukan penelitian, tidak hanya melakukan ijtihad, tapi dia juga menulis. Nah, hasil tulisan beliau ini adalah sebagai sebagai sesuatu yang mampu menjadi penopang peradaban pada masa sebelumnya. Coba kita bayangkan, seandainya ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya misalnya, ketika itu tidak menuangkan hasil pemikirannya, hasil penelitiannya, hasil ijtihadnya itu menjadi satu atau dalam bentuk satu kitab gitu ya, satu buku, pasti kita akan kesulitan untuk melacak hukum-hukum Islam gitu yang menjadi dasar-dasar syariat pada saat ini. Nah, ini adalah satu peradaban besar yang dibangun oleh ulama-ulama pada tempo dulu itu. Masih banyak sekali penulis-penulis hebat waktu itu yang kemudian hasil karyanya itu mampu menjadi dasar atau pilar-pilar peradaban perkembangan pada masa sekarang ini. Nah, kita coba flashback sebentar ya tentang periode perkembangan Islam ketika itu ya. Sebenarnya Islam itu jauh lebih dulu ya, peradaban Islam itu jauh lebih maju lebih dahulu dibanding peradaban Barat. Dan saya kira ini sudah tidak terbantahkan ya kalau kita bicara sejarah. Akan tetapi karena Barat itu dia lebih
aktif ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Sehingga ada satu fase, ada satu masa sejarah kelam ya dalam peradaban Islam ketika itu, buku-buku karya para penulis hebat ya ulama Islam waktu itu dijarah gitu, diambil oleh Barat gitu. Dan di situ terjadi pengalihan atau perebutan ilmu pengetahuan gitu ya melalui buku-buku yang diambil Barat itu kemudian ditranslate, kemudian ditulis ulang oleh Barat gitu, dan kemudian diklaim sebagai karya mereka gitu. Padahal kalau kita mempelajari sejarah dengan baik, dengan benar, kita akan menemukan tokoh-tokoh yang sekarang ini masih digunakan, masih terus dipelajari, dikembangkan hasil pemikirannya. Seperti matematika misalnya. Ya. Kita di situ mengenal ada yang namanya Al-Jabar. Nah, Al-Jabar ini adalah ulama Islam ketika itu yang mampu meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan terutama dalam hal matematika. Akan tetapi kemudian dalam fase sejarah yang kelam itu ilmu pengetahuan ini diambil oleh Barat, ditulis ulang dan diklaim bahwa itu sebagai karya mereka. Dan disinilah terjadi distorsi, terjadi terjadi masa kelam lah dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, intinya saya ingin mengatakan bahwa dari buku-buku itu yang telah ditulis, dari pemikiran-pemikiran orang terdahulu yang kemudian dituangkan dalam teks itu mampu menjadi pilar-pilar peradaban gitu sampai sekarang ini. Yang kedua, yang mendasari mengapa seorang itu menulis adalah discovering ability. Jadi seorang itu akan memiliki kepuasan tersendiri untuk menemukan hal-hal baru, apa yang dipikirkan, kemudian apa yang diamati, apa yang diteliti, itu semua adalah proses pencarian ya. Kita misalnya jalan-jalan ke satu tempat gitu kan. Di antara beberapa orang itu pasti punya orientasi yang berbeda. Ada yang sekedar jalan-jalan gitu kan. Tetapi bagi orang yang lain itu mungkin ini sebuah pengalaman baru dan itu sayang kalau dilewatkan gitu. Sehingga ditulislah menjadi storytelling misalnya. Nah, ini akan menjadi lebih bermanfaat ketika kita hanya sekedar melihat dan itu kita nikmati sendiri gitu. Nah, proses pencarian ini akan terus berkembang ketika kita menuangkan ide-ide yang kita tangkap dari hasil pengamatan kita, dari hasil pemikiran gitu ya, menjadi sebuah teks. Ini akan terus berkembang. Jadi ketika kita menulis A, maka di situ akan muncul A, B, dan C gitu. Dan ketika kita menulis A, B, C, di situ akan berkembang menjadi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Karena ketika kita menulis ya, kita menuangkan ide dalam teks, itu sebenarnya kita sedang mengembangkan ide itu. Nah, ini adalah suatu proses discovering ability. Bagaimana kita menemukan apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita ini, dalam pemikiran kita ini. Nah, dari karya-karya besar itu ya, para ulama terdahulu atau penulis-penulis hebat itu, sehingga kita sekarang ini bisa menikmati ilmu pengetahuan yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Bahkan perkembangan dunia ilmu pengetahuan saat ini luar biasa sekali ya. Baik teman-teman, kemudian ada beberapa
motivasi sebenarnya yang tertanam dalam diri penulis itu, baik yang sifatnya itu filosofis begitu ya, atau sifatnya pragmatis. Nah, kita akan bedah bersama-sama. Seseorang yang menulis itu secara ideal dia akan dimotivasi ya oleh dirinya sendiri. Ada filosofi gitu. Mengapa kita harus menulis? Maka saya harus menulis gitu. Nah, yang pertama, menulis itu bisa membangun paradigma kritis dalam pikiran kita. Tadi sudah saya singgung ya. Ketika kita menulis A, B, maka di situ akan berkembang menjadi A, B, C, D misalnya. Nah, ini sebenarnya itu hal-hal alamiah ya yang ada dalam otak kita. Ketika kita menuangkan, itu akan berkembang dengan sendirinya. Karena sebenarnya otak kita, di dalam otak kita ini terdapat berjuta-juta ide, berjuta-juta pemikiran dan gagasan. Nah, kemudian setelah kita mampu mengembangkan paradigma kritis ya, jadi sesuatu yang sebelumnya kita belum terpikirkan sama sekali, ketika kita menulis kemudian muncul, berkembang. Ini yang saya maksud dengan paradigma kritis gitu. Nah, dalam proses itu ya, bersamaan dengan kita mengembangkan paradigma kritis itu sebenarnya kita telah melakukan proses pemberdayaan diri gitu. Jadi sebelum kita menulis, mungkin kita merasa tidak mampu, wah saya tidak bisa melakukan itu misalnya. Jadi ada semacam underestimate, perasaan yang merasa kita ini sebenarnya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan ya untuk melakukan itu. Nah, ketika proses menulis itu secara otomatis kita itu telah melakukan proses itu, pemberdayaan diri. Ternyata saya bisa ya, gitu. Meskipun hanya dalam satu teks gitu ya. Nah, hal-hal ini nanti akan Anda temukan ketika Anda sudah mulai melakukan aktivitas menulis. Jadi sesuatu yang sebelumnya menurut Anda itu tidak bisa, sulit misalnya, coba Anda tuangkan menjadi teks, dirangkai menjadi sebuah kalimat dan kemudian menjadi sebuah paragraf. Nanti akan perasaan-perasaan underestimate itu akan berubah menjadi motivasi diri, kemudian Anda menjadi berdaya, seolah-olah saya bisa ternyata. Nah, ini yang sering dikatakan oleh para penulis ya, terutama para penulis novel itu. Penulis itu bisa menjadi apa saja, bahkan menjadi seorang presiden pun itu bisa seorang penulis. Ketika orang lain itu mengatakan susah, mengatakan tidak mungkin lah ya, kita siapa bisa menjadi seorang presiden misalnya, itu sesuatu yang mungkin bagi seorang penulis meskipun dalam imajiner gitu. Jadi dia seolah-olah itu bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang ditulis itu. Nah, jadi ketika Anda misalnya menulis seorang presiden gitu ya, Anda itu sebenarnya telah memposisikan diri duduk sebagai seorang presiden, dan situ Anda dengan leluasa bisa mengembangkan konsep-konsep pemikiran Anda sebagai seorang presiden. Ini yang bisa dilakukan ketika kita sudah menulis. Dan yang berikutnya adalah menulis itu juga akan menjadi sebuah terapi. Ini sudah banyak dilakukan oleh para psikolog. Ada sebuah terapi yang dilakukan dengan cara menulis. Tuliskan apa saja. Ada beberapa penganut aliran ini ya, psikolog yang menganut aliran ini ternyata setelah diterapkan kepada beberapa pasiennya, ternyata mampu memperbaiki keadaan psikologis.
Nah, ini beberapa keuntungan, beberapa manfaat ya kita ketika menulis gitu. Kemudian secara pragmatis, jadi kalau tadi secara filosofis, ini saya coba mengungkap apa sih motivasi Anda untuk menulis ini yang latar belakang oleh banyak yang pertama adalah jelas menulis itu bisa meningkatkan kepuasan diri, kemudian mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembaca, pada orang lain, mampu meningkatkan popularitas, kemudian bagi para pegawai misalnya ya, atau guru yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat, ini pasti akan sangat menunjang dalam hal kenaikan jabatan fungsional itu. Nah, kemudian kalau orientasinya itu adalah menulis untuk dijual bukunya, pasti akan mendatangkan materi. Nah, selanjutnya adalah tentang ide, karena ide ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan menulis. Jadi kita tidak bisa menulis kalau kita tidak punya ide. Itu satu keniscayaan, itu satu hal yang pasti gitu ya. Ada beberapa cara bagaimana kita bisa menangkap ide. Yang pertama adalah dengan membaca, kemudian mengamati, berpikir. Jadi ketika kita berpikir itu sebenarnya kita sudah melakukan aktivitas untuk menangkap ide itu. Melakukan penelitian, diskusi, dan mendengarkan apa saja ya, mendengarkan radio, televisi, dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang bisa dilakukan dalam rangka kita menangkap ide. Nah, ada satu istilah yang menarik yang saya sajikan dalam buku ini ya, yaitu mengikat makna. Ini saya mengadopsi dari Pak Hirnowo, seorang penulis kawakan. Sekarang beliau sudah meninggalkan kita. Kebetulan saya juga pernah dimentori oleh beliau ketika sedang belajar menulis. Luar biasa apa yang disampaikan beliau, dan saya masih ingat betul konsep mengikat makna. Intinya adalah apa saja yang kita tangkap ya, ide-ide yang melintas dalam pikiran kita, itu segera ditulis, segera dicatat sebelum lupa. Jadi manusia itu kan sifatnya lupa. Mungkin saat ini kita sedang melintas ya ide besar, tapi nanti 10 menit lagi atau 20 menit lagi mungkin kita sudah samar ide itu. Nah, mumpung ide itu masih segar, masih bagus, ingatan kita itu masih bagus, segera tuliskan poin-poinnya saja. Nah, teman-teman semua, berikutnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kiat mulai menulis. Ini biasanya menjadi pertanyaan yang sering disampaikan pada kami ketika seorang itu akan mulai menulis. Dia bingung dengan lead-nya ya, istilahnya kalau di ilmu komunikasi itu lead gitu. Kita mulai dari mana? Kalau kita mengambil sebuah foto itu angle-nya itu apa sih yang enak? Ini pertanyaan yang sering disampaikan pada kami. Ini saya menjadi dua poin ya dalam pembahasan ini. Yang pertama itu adalah konten. Kita mulai dari konten. Yang pertama, ketika kita akan mulai menulis, itu kita harus memulai dari hal yang paling mudah, yang paling kita ingat, yang paling bisa kita tuliskan. Tuliskan saja. Intinya menulis itu dimulai dari kata yang paling mudah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menulislah sebagaimana Anda bicara. Jadi semua orang saya yakin sudah mahir ya ketika melafalkan teks itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata. Nah, itu coba
imajinasikan ketika Anda menulis itu, menuangkan teks itu dalam ketika Anda ngomong, saya akan pergi ke pasar misalnya, tulis saja saya akan pergi ke pasar, tergantung konteksnya ya tentunya. Berikutnya adalah menulislah sesuai dengan pengalaman hidup. Nah ini yang paling penting, karena ini akan menentukan ya bobot kualitas itu. Sesuatu yang kita tulis itu sebenarnya akan lebih hidup, akan lebih berkembang itu kalau kita itu sudah mengalami, sudah tahu, sudah memahami ya persoalan yang akan kita tulis. Ini lebih mudah tentunya. Dan yang terakhir adalah menulis itu sesuaikan dengan bakat dan minat. Jadi kalau teman-teman ini mau menulis skripsi, tugas akhir misalnya, ya tentu Anda harus memilih tema atau topik yang paling Anda minati atau sesuai dengan chemistry kamu gitu. Tergantung prodinya apa gitu. Itu sesuaikan dengan bidang-bidang yang kamu sukai gitu. Ini lebih mudah gitu daripada kita menulis sesuatu yang kita tidak tahu. Ini akan menjadi jebakan ini ya. Ujung-ujungnya nanti tulisan itu tidak akan selesai gitu, karena kita tidak memahami persoalan yang akan kita tulis. Itu dari sudut pandang kontennya. Nah, kemudian secara teknik ya, ini bagaimana kita mulai menulis itu? Yang pertama adalah kita harus memilih tempat ya. Tempat ini penting karena tidak semua orang itu bisa menulis dalam kondisi yang tidak sesuai ya dengan keinginannya. Misalnya menulis dalam keramaian, ini menjadi sangat mengganggu gitu. Oleh karena itu yang pertama adalah menentukan tempat. Apakah kita ini termasuk tipe orang yang mampu menulis di tempat yang ramai misalnya? Kalau iya, tidak masalah, artinya Anda bisa menulis di mana saja gitu. Tetapi bagi sebagian orang, ketika mau menulis itu harus tempat yang sepi, yang sunyi gitu, harus terkunci dalam kamar, tidak ada orang yang melihat. Nah ini sekali lagi tergantung Anda. Bagaimana sih Anda termasuk tipe yang mana gitu? Tempat ya, menentukan tempat. Kemudian gunakan alat dan bahan yang familiar ya. Kalau sekarang ini ya tentunya sudah pakai laptop atau komputer gitu kan. Tidak mungkin kita menulis di dalam kertas, kemudian dikonsep dulu di kertas, kemudian nanti baru kita entry. Ini sangat merepotkan saya kira. Nah, berikutnya yang paling penting ya, bebaskan pikiran. Ketika Anda menulis itu jangan takut salah. Jangan takut tulisan saya ini kayaknya tidak benar nih. Jangan ada pikiran seperti itu. Bebaskan. Tulis apa saja gitu ya. Yang Anda ketahui, yang Anda kuasai, tulis saja. Ya. Persoalan nanti diedit, ada proses editing itu nanti ya. Kemudian ya tadi saya sampaikan jangan takut salah, itu kuncinya. Nah, ini ada beberapa jenis tulisan yang mungkin bisa dilakukan ya ketika Anda mulai mencoba belajar menulis itu. Yang pertama adalah fiksi. Sudah tahu ya, fiksi itu yaitu seperti cerpen, kemudian novel, itu ada cerbung ya, cerita bersambung, ada cerita detektif dan lain-lain. Ini masuk kategori fiksi. Ceritanya dibuat sesuai dengan rekaan ya yang ada dalam pikiran kita, tidak nyata. Kemudian yang kedua adalah non-fiksi. Ini kebalikan dari fiksi. Kalau fiksi kan tadi ada rekaan, cerita yang dibuat, dikarang gitu ya. Kalau non-fiksi ini cerita yang sifatnya faktual. Bisa saja bentuknya itu adalah karya tulis ilmiah. Jadi kita menulis sesuatu yang harus berdasarkan pada kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah ya, ada aturannya. Atau mungkin tulisan-tulisan yang yang sifatnya itu populer gitu ya, seperti opini, features, kemudian storytelling dan lain sebagainya. Ini masuk kategori
non fiksi. Nah, kemudian sekarang ini berkembang lagi, ada satu lagi genre yang namanya itu faksi, yaitu perpaduan antara fiksi dan non fiksi. Bagaimana itu? Biasanya genre seperti ini itu digunakan dalam penulisan biografi, misalnya penulisan sejarah, biografi ya. Jadi biografi itu datanya itu harus faktual ya, tidak boleh dibuat. Tetapi penyajiannya, gaya penulisannya itu bisa dibuat seperti gaya bercerita. Seperti misalnya kalau kita menulis novel kayak gitu ya. Contohnya adalah biografi. Kemudian ada cerita sejarah tokoh misalnya. Sejarah tokoh itu juga demikian, tidak bisa kita ngarang ya. Kita harus sesuai dengan faktanya seperti apa gitu, berdasarkan hasil penelitian dan sebagainya. Tetapi penyajian tulisan itu kita bisa tampilkan, kita bisa sajikan dalam bentuk bercerita seperti novel gitu. Oke. Nah, ini ada tahapan-tahapan nulis yang bisa diterapkan ya, bisa coba oleh teman-teman ketika akan melakukan proyek menulis. Yang pertama adalah tentukan tema. Tentu ya, sebelum Anda menulis tentu harus ada tema besar. Kita mau menulis tentang apa? Tentang pendidikan, tentang kesehatan, atau tentang apa ya? Itu kembali lagi kepada tadi minat dan kesesuaian Anda dengan latar belakang pendidikan misalnya. Yang kedua, setelah tema besar itu ada, tentukan topiknya. Jadi lebih mengerucut ya, lebih dipersempit gitu. Topik itu gampangnya judul gitu kan. Nah, judulnya lebih spesifik. Kalau tadi misalnya temanya kesehatan, kemudian kita kerucutkan kesehatan, ya kesehatan misalnya. Kita kerucutan lebih sempit. Ini kita kesehatan dari sisi apa? Atau di bagian apa yang kita tulis misalnya judulnya adalah tentang COVID misalnya. Ini lebih spesifik ya, dan seterusnya sesuai dengan minat dan latar belakang Anda. Kemudian yang ketiga, setelah kita mampu membuat tema, topik, kemudian buatlah outline, kerangka ya. Jadi itu akan lebih membantu kita. Nah, ini ada dua cara ya kita membuat outline ini. Bisa dilakukan secara manual ya. Ada yang bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi. Ya, saya sering menggunakan Mind Manager. Ini nanti bisa diunduh aplikasi ini dan bisa digunakan. Ini sangat membantu. Kemudian berikutnya adalah mencari referensi. Jadi kita sudah membuat outline gitu kan, bagian 1 apa, kemudian subbabnya apa, bagian 2 apa, bla 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 sampai terakhir. Kita kumpulkan referensi, kita bahan-bahannya kita kumpulkan ya. Apakah itu dari jurnal, dari hasil penelitian, kemudian dari media massa, media sosial juga bisa digunakan sepanjang itu memang datanya valid. Itu kumpulkan. Kemudian berikutnya adalah kita mulai aksi ya, membangun teks itu sendiri. Nah, ini menjadi starting point kita ingin menulis ini, membangun teks ini. Yang pertama adalah caranya bangunlah leads ya. Lead itu kalau dalam dunia jurnalistik itu kepala berita. Jadi kalimat pertama itu apa yang ingin kita tuliskan, itu kita tuangkan. Nah, tahap yang terakhir coba review kembali apa yang sudah kita tulis, itu dilihat kembali, dibaca ulang. Ini tahapan-tahapannya, siklusnya demikian ya. Ini dilakukan secara kontinu sampai tulisan kita selesai. Nah, yang perlu saudara-saudara pahami juga bahwa dalam kita membuat teks ya, sebuah teks itu ada komposisi kan, minimal ada 3 ya, ada 3 komposisi. Yang pertama
bagian besarnya itu disebut paragraf. Ya, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dan kata. Di bawah paragraf, bagian yang lebih kecil gitu ya, itu disebut kalimat, kan? Kalimat. Dan bagian yang paling kecil dalam sebuah teks, dalam sebuah tulisan itu adalah kata. Jadi kalau dibalik, kita menyusun kata ya. Kata ini dirangkai menjadi kalimat, dan kalimat yang dipadukan dengan kalimat lain ini menjadi sebuah paragraf. Nah, begitu strukturnya. Ini ada beberapa contoh, saya kira tidak perlu saya jelaskan, nanti bisa dilihat di slide-nya. Ada beberapa contoh paragraf, ada beberapa contoh kalimat dan kata. Nah, ini inti dari yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan ini adalah menulis produktif. Ada kiat-kiat ya, ini kiat saja. Mungkin ini tidak selalu tepat dengan pengalaman orang lain ketika menulis. Saya mengambil kalimat produktif ini saya menjadi sebuah akronim gitu ya. Yang pertama ada huruf P, kemudian R, O, D, U, K, T, I, dan F. Nah, ini kemudian bisa disusun menjadi sebuah kata gitu. Dimulai dari P, lakukan persiapan. Setelah itu susun rencana ya. Berikutnya adalah buatlah outline, tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu disiplin. Jadi penulis ini memang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sekali waktu selesai. Tapi kalau bisa ya luar biasa ya. Menulis itu dilakukan secara berkelanjutan atau bertahap. Kemudian berikutnya adalah U, itu unik ya. Apa yang Anda tulis itu sebisa mungkin harus unik, harus beda ya. Ini daya pembeda ini menjadi kekuatan bagi Anda. Kemudian konsisten, teliti, ilmiah, dan terakhir adalah finish. Nah, itu saya kira teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan kalau ingin penjelasan lebih detail ya pastikan punya buku ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.